Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman dan bersih, baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan di mana kita tinggal, merupakan kondisi ideal yang diinginkan. Bahkan Islam menekankan hal tersebut lewat berbagai firman Allah dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Karena itu, pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Menurut Friedman, di antara fungsi keluarga adalah fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan, yaitu mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jadi, kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya, mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Islam pun sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat atau maqasid syariah, yaitu penjagaan terhadap keturunan. Kesehatan reproduksi laki-laki. Reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang suami, terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Untuk itu, pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki harus menjadi perhatian serius yang meliputi berkhitan, tidak memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, selalu memakai celana dalam yang bersih dan menggantinya minimal setiap hari, mengatur asupan makanan yang bergizi, tidak merokok, minum yang beralkohol, narkoba, serta jauhi seks bebas. Dan apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu, segera konsultasi ke dokter. Sesuai dengan kondisi fisik dan bagian-bagian organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Untuk itu, pemeliharaan dan pengecekan kesehatan harus sangat diperhatikan. Di antaranya, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal 2 kali setiap hari, serta tidak menggunakan celana yang ketat. Jauhi merokok, meminum minuman yang beralkohol, narkoba dan sejenisnya. Mengatur asupan makanan yang bergizi dan halal. Jauhi pergaulan atau seks bebas. Tidak menggunakan pembilas organ vital terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada infeksi tertentu dan harus dalam pengawasan dokter ahli. Dan setelah menikah, dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim di fasilitas pelayanan kesehatan. Alat dan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Demikian pula dalam fase reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, fase reproduksi hanya berkaitan dengan mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan semata. Sedangkan bagi perempuan, fase reproduksi dan proses yang terkandung di dalamnya jauh lebih kompleks dan panjang. Dimulai dengan menstruasi, hubungan seksual, kehamilan, melahirkan, nifas, dan menyusui. Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, membutuhkan kedewasaan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya. Persiapan dan perencanaan yang matang
akan mendukung pasangan calon pengantin dalam mendapatkan kehamilan yang sehat. Perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah kehamilan 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu sering hamil. Bila terjadi salah satu kehamilan 4 terlalu ini, dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan ibu dan anak. Kehamilan perlu direncanakan, karena pasangan calon pengantin diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit. Saat hamil, ibu harus dalam keadaan sehat, sehingga bayi yang dilahirkan juga sehat. Perencanaan kehamilan yang sehat meliputi persiapan fisik dan mental pasangan, sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal, serta memastikan kesehatan ibu selama menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin perlu berkonsultasi dan memeriksakan kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Menyusui merupakan bagian sangat penting dilakukan segera setelah bayi lahir dengan cara inisiasi menyusu dini, di mana bayi yang baru saja lahir diupayakan untuk segera menyusu kepada ibunya dalam 1 jam pertama, sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Cara ini memberikan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan air susu pertama yang disebut kolostrum. Air susu ini sangat baik bagi bayi yang baru lahir karena mengandung zat kekebalan tubuh bagi bayi untuk melindungi tubuhnya dari berbagai penyakit. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, tujuan program keluarga berencana adalah dengan mempunyai keluarga kecil dan jarak kelahiran yang ideal, keluarga-keluarga dapat menjaga dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mengasuh dan mendidik anak semaksimal mungkin, memberikan hak-hak anak secara maksimal, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan usaha produktif dan meningkatkan status ekonomi keluarga sehingga kehidupan keluarga sejahtera, tenang, dan harmonis. Secara teknis, pelaksanaan keluarga berencana adalah melakukan pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran, serta memperhitungkan pada umur berapa perempuan sebaiknya mulai hamil dan pada umur berapa sebaiknya dia mengakhiri masa kehamilan. Al-Quran memberikan anjuran dalam hal menyapi anak yang disusui agar mencukupkannya selama 2 tahun. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara kehamilan sebaiknya 2 tahun dan tidak menjadi soal jika jarak itu diperpanjang menjadi 3-4 tahun dengan tujuan mengatur kehamilan agar secara kesehatan ibu dan anak, secara ekonomi mapan, dan lain sebagainya. Secara teknik medis, pengaturan kehamilan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dikenal dengan metode, alat, dan obat kontrasepsi. Metode, alat, dan obat kontrasepsi tersebut ada yang bersifat tradisional seperti pantang berkala atau metode kalender, hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan yang dikenal dengan susu KB, kemudian yang non hormonal seperti kondom,
alat kontrasepsi dalam rahim, dan lain sebagainya. Penggunaan metode, alat dan obat kontrasepsi ini tidak boleh sekehendak sendiri. Semuanya harus dalam pengawasan, bimbingan dan anjuran dokter.